Selamat sore. Ya, jadi setelah berapa hari nggak bikin video vakum di sore ini, ya, mumpung hari libur Sabtu, ya, dan ada sedikit waktu kosong, saya akan bikin video tentang seri A, ya, preview Giornata ke 11. Oke, tapi sebelum preview, saya ingin menyapa teman-teman internisti semuanya di Indonesia terutama, karena ya ini minggu yang berat, ya. Inter gagal lolos untuk ketiga kalinya di Champions League, harus kita terima karena memang secara permainan dari pertandingan pertama sampai pertandingan terakhir itu memang Inter tidak menampilkan performa yang baik, ya. Dan kalau kita baca di sosial media paginya setelah Inter gagal lolos itu, hampir semua teman-teman Interisti itu menyerang Antonio Conte dan berharap Antonio Conte diganti. Cuman kalau buat saya ya, harusnya mengganti pelatih itu di awal musim. Ya, jadi harusnya kemarin atau nanti setelah kompetisi berakhir. Ya, dan saya juga sangat yakin Inter tidak akan mengganti Antonio Conte saat ini. Baik itu juga merugikan dari sisi finansial. Dan Inter kan praktis tinggal bermain di Serie A. Di Serie A itu Inter sekarang peringkat 2, yang artinya masih sangat terbuka kemungkinannya untuk meraih Scudetto. Ya, semoga dengan kegagalan Inter bermain di Champions League ini membuat kebugaran pemain menjadi lebih baik dan bisa bersaing fokus ke Serie A. Kita tunggu nanti kira-kira akan seperti apa. Oke, jadi di Giornata 11 itu Sassuolo udah bermain semalam ya lawan Benevento, hasilnya 1-0 lewat gol penaltinya Berardi. Tapi praktis selama pertandingan itu Sassuolo meskipun menguasai pertandingan ya, menguasai jalannya pertandingan, tapi mereka nggak bisa menciptakan peluang. Ya. Dan ini masalah terbesar Sassuolo ketika menghadapi tim-tim yang bermain bertahan. Mereka sangat kehilangan Caputo, ya, memainkan Ivan Juricic di posisi striker, meskipun secara fungsi ya Ivan Juricic ini berfungsi sebagai false nine, ya. Dia lebih suka turun menjemput bola, ya, dan berharap pemain-pemain sayapnya atau pemain tengahnya ini bisa masuk ke area pertahanan lawan. Tapi itu juga tidak terjadi. Ya, sehingga meskipun menguasai pertandingan tapi ya relatif muter-muter aja gitu ya. Berardi bermain cukup baik, ya, dia cukup aktif, bisa mengisi ruang-ruang kosong. Begitu juga dengan Maxim Lopez yang bermain sangat sangat mobile ya. Tapi tim kalau tidak bisa menciptakan peluang ya akan sulit untuk meraih kemenangan. Untungnya mereka mendapatkan penalti. Dan setelah kartu merahnya Haraslin kalau nggak salah ya, itu sayap kiri yang biasanya kan dipasang Jeremy Boga, kemarin Sassuolo memasang Haraslin. Itu praktis Benevento menciptakan banyak peluang ya. Untungnya memang kipernya si Consigne ya, itu bermain sangat baik, dia menyelamatkan mungkin 2-3 peluang emas lah ya. Jadi kalau buat saya hasilnya baik bagi Sassuolo, tapi Sassuolo ini perlu untuk mencari solusi bagaimana ketika menghadapi tim-tim yang bermain sangat defensif ya. Karena Sassuolo ini kan sudah dikenal nih di Serie A, sudah menjadi tim yang diperhitungkan. Pasti tim-tim yang dulu mungkin nggak menganggap remeh atau tidak memperhitungkan Sassuolo, saat ini udah diperhitungkan nih. Nah, ini PR nih buat De Zerbi untuk membangun timnya untuk ke arah yang lebih baik. Oke, jadi itu sedikit tentang Sassuolo. Lalu kita masuk ke matchnya Crotone Spezia. Ya, ini dua tim yang mungkin pada waktu awal kompetisi itu diprediksi mereka bersaing untuk menghindari zona degradasi. Tapi dalam kenyataannya Spezia itu bermain baik, ya, sangat fluid, sangat rapi permainannya. Meskipun memang harus diakui secara kualitas individu ini juga mereka ini ya tim mediocre gitu ya. Sehingga kemarin pada waktu lawan Lazio kalah 2-1, tapi mereka sangat banyak menciptakan peluang, ada beberapa peluang yang kena mistar ya dan tidak bisa dikonversi menjadi gol. Cuma secara permainan mereka ini keren. Ya, Crotone sendiri kan masih kesulitan ya, mereka peringkat 20 belum pernah menang ya. Cuman
ya ini match kali ini kan bermain di kandang Crotone dan kita semua tahu gitu ya. Faktor non teknisnya ini besar. Lapangannya kurang baik dan sangat merugikan bagi tim-tim tamu. Ya kita lihat apakah Spezia bisa mengambil poin penuh di kandang Crotone. Cuman kalau buat saya sih Spezia punya peluang yang lebih baik lah. Oke, lalu masuk ke Torino Udinese ya. Udinese lagi dalam performa yang baik. Nah, cuma sayangnya minggu kemarin mereka pertandingannya melawan Atalanta dipospon. Ya. Artinya mereka udah 2 minggu nggak main dan mungkin ini akan sangat berpengaruh kepada performa tim ya. Mereka lagi bagus tapi kalau 2 minggu nggak main tuh menurut saya agak terlalu lama ya. Jadi kita lihat apakah nanti Udinese bisa bermain seperti ketika mereka menghadapi Lazio. Mereka menang 3-1, bermain sangat agresif, sangat baik. Ya. Mereka kan juga memiliki pemain seperti De Paul, ya Okaka, ya. Ya harusnya melihat Torino yang memang masih kesulitan, ya menemukan bentuk permainannya. Ini Udinese punya peluang sedikit lebih baik dibanding Torino. Cuma kalau Torino bermain normal dan konsisten selama 90 menit, ya ini menjadi match yang seru. Oke, lalu ke matchnya Lazio Verona, ya. Nah, Lazio Verona ini juga buat saya ya, ini akan menjadi match yang tricky. Karena kita tahu ya, Verona ini memang penampilannya masih naik turun, tapi kalau mereka menghadapi tim-tim besar, ini sering menyulitkan loh. Ya. Meskipun cara bermainnya ini agak membosankan, mereka ini praktis menampilkan permainan yang sangat textbook, ya. Dan sering mengandalkan bola-bola atas gitu ya, umpan-umpan panjang ya, terupas bermain dengan tempo yang cukup cepat ya untuk mengalirkan bola ke depan. Tapi secara koordinasi ini permainannya kurang bisa dinikmati kalau buat saya ya. Mereka itu beberapa match terlihat sangat mengandalkan Zaccagni ya. Dan kalau kita lihat memang ya secara materi itu praktis sebenarnya Verona ini bisa dibilang nggak punya pemain bintang ya. Tapi memang ketika mereka lagi bagus, lagi kompak, ini memang mereka sangat kuat terutama di lini pertahanan. Nah, sedangkan Lazio sendiri itu buat saya ini tim yang memiliki materi pemain depan oke, pemain tengah keren, tapi belakangnya ini rapuh. Ya, dan itu menjadi PR nih bagi Lazio karena untuk bersaing di satu kompetisi yang panjang ya, Serie A terutama, itu dibutuhkan materi pemain yang lebih seimbang ya, baik di lini belakang, lini tengah maupun lini depan. Kalau kita tahu lini depannya Balotti dan Korea, kalau itu main itu memang salah satu duet striker yang paling oke lah di Serie A karena bisa saling melengkapi ya. Lalu lini tengahnya Luis Alberto ya, kita tahu penampilannya beberapa tahun terakhir di Serie A juga dia sangat impresif. Mereka punya SMS ya, Sergei Milinkovic-Savic, meskipun memang penampilannya di beberapa match ini kurang oke, tapi dia sering menentukan ketika mengambil tendangan-tendangan free kick ya. Mungkin kalau di lini tengah ini yang menjadi kartu lemahnya adalah di Lucas Leiva ya, karena dia udah cukup tua dan menurut saya Lazio harus segera mencari penggantinya. Nah, cuman di posisi back ini nih memang agak kurang baik ya. Ya praktis cuma Acerbi yang bermain stabil, yang lainnya nih angin-anginan, kadang bermain baik, kadang bermain buruk. Dan sayap ini juga kurang kalau buat saya sih kurang oke lah. Gitu. Jadi match ini sulit diprediksi. Cuman buat saya karena ini bermain di kandang Lazio punya kesempatan lebih baik dibanding Verona. Oke, lalu kita masuk ke matchnya Cagliari Inter ya. Ya, tadi saya sudah bahas sedikit, meskipun saya nggak bahas matchnya ya. Inter lagi dalam performa yang sebenarnya kalau di Liga Italia kan dia dalam performa yang baik ya. Tapi secara mental karena mereka habis gagal lolos di Champions League, mungkin sedikit banyak akan berpengaruh terhadap mental pemainnya. Cuman kalau kita ngomong dari sisi non teknis, sebenarnya saya merasa ketika kemarin mereka gagal lolos itu tetap tidak ada perpecahan dalam tim ya. Bahkan Kurva Nord supporternya juga tetap mensupport Inter Milan
Ya, Presiden-nya juga mengeluarkan statement yang menurut saya menyejukkan ya. Meskipun mungkin kalau kita lihat di beberapa media-media Italia tetap terus menyerang Inter Milan. Nah, di match kali ini mungkin Inter akan mengistirahatkan beberapa pemain yang memang sudah diforsir ya di beberapa minggu terakhir. Ya, tapi yang menarik gini, kalau teman-teman perhatikan matchnya Shakhtar dengan Inter, ya meskipun Inter gagal untuk menciptakan gol di match kali itu, ketika Eriksen ini bermain bersama Alexis Sanchez, ini kan di akhir-akhir ya, mungkin 5-10 menit terakhir ya, itu kan malah Inter menciptakan banyak peluang tuh, gitu. Nah, setelah sedikit saya analisa, saya sempat melihat matchnya, saya mengulang untuk melihat matchnya. Itu karena Alexis Sanchez ini kan bermain agak ke belakang ya, dia tidak bermain sebagai striker murni, tapi lebih ke second striker dan kadang-kadang dia turun ke bawah. Nah, ini membuka ruang kosong bagi Eriksen untuk mendapatkan space. Ya, dimana memang pemain ini kan kurang greget untuk mencari space. Tapi dengan adanya Sanchez itu space-nya jadi terbuka. Ya, dan ini bisa dimanfaatkan pemain sekelas Eriksen apabila dia lebih berani untuk melepaskan tembakan-tembakan jarak jauh. Saya rasa ini bisa dimanfaatkan. Dan mumpung Eriksen belum dijual dan masih punya waktu untuk membuktikan kualitasnya, saya pikir menggunakan formasi 3-4-2-1 di mana belakangnya Lukaku, ini Sanchez dan Eriksen ini perlu dicoba. Ya, semoga Conte melihatlah sedikit peluang ini gitu, sehingga nanti ketika melawan Cagliari bisa dicoba. Kalau memang berhasil ya kenapa tidak, karena meskipun Eriksen sudah dikabarkan akan pergi dan lain-lain gitu ya, tapi kalau buat saya ketika dia bisa membuktikan di 2-3 match terakhir sebelum jeda kompetisi transfer musim dingin, ya mungkin nasibnya bisa kayak Alexis Sanchez ya. Dulu kan juga dia dijudge bahwa wah, pemainnya udah habis, pasti akan tidak dibeli oleh Inter. Ternyata dia bisa membuktikan di pertandingan terakhir dia di Inter sebelum akhirnya dia dibeli oleh Inter dari Manchester United. Jadi ini pada dicoba. Ya, sedangkan Cagliari sendiri kan sebenarnya tim yang masih naik turun, mereka peringkat 11 mengandalkan Joao Pedro dan Simeone ya di tengah. Mereka sebenarnya sangat kehilangan Raja Nainggolan. Ya, jadi secara permainan sih bisa dibilang sih tim ini memang masih kurang baik lah. Dan ini saatnya Inter untuk membuktikan dia layak untuk bersaing di Scudetto. Ya, kalau Inter bisa tetap memenangkan pertandingan, secara moral pastinya akan pulih dan akan lebih fokus lah ke Serie A. Oke, jadi saya tetap optimis Inter menang. Lalu Napoli Sampdoria, ya ini Napoli udah kembali lagi ke bentuk permainannya. Di 3 match terakhir mereka menang, ya di Europa League juga kemarin mereka menang. Jadi buat saya Napoli ini akan memenangkan pertandingan. Meskipun mungkin tidak terlalu mudah juga ya melawan Sampdoria yang kalau mereka bermain baik mereka bisa mengalahkan tim-tim seperti Atalanta, seperti Lazio. Cuman melihat penampilan terakhir rasanya Napoli ini memiliki peluang untuk menang. Ya, mereka udah kembali lagi ke bentuk permainannya dan secara kualitas skill individu mereka ini jauh lebih baik. Oke, itu aja. Lalu Atalanta Fiorentina, ya Atalanta ini juga tim yang memang secara permainan mereka belum kembali seperti musim kemarin. Ya, cuman ya kalau kita lihat lawannya ini Fiorentina, di mana sejak pergantian pelatih ke Prandelli ini belum pernah menang ya kalau salah ya, atau mungkin sudah tapi di Coppa Italia ya. Itu jadi masih tim yang masih mencari bentuk permainannya, sehingga di match kali ini Atalanta rasanya punya peluang lebih besar dibanding Fiorentina, apalagi ini bermain di kandang Atalanta. Meskipun tanpa penonton, kalau buat saya bermain di kandang itu buat beberapa tim itu masih jauh lebih menguntungkan lah. Ya. Karena mereka juga kenal kan lapangannya seperti apa gitu kan, dan atmosfernya juga pasti mereka lebih dapat lah dibanding ketika mereka bermain di tandang. Ya, match kali ini harusnya Atalanta bisa ngambil poin dari Fiorentina, ambil poin penuh, karena Atalanta sendiri juga saat ini kan berada di peringkat 9 ya. Meskipun mereka menyisakan satu pertandingan kemarin melawan Udinese. Dia harus segera bangkit. Karena kalau tidak akan berat bagi Atalanta
bersaing di zona Liga Champions minimal itu. Ya. Lalu kita ke Bologna Roma ya. Nah, ini gini nih. Roma itu kan kemarin bermain seri sama Sassuolo. Oke. Sempat nih teman-teman ada teman lah di sosial media, dia pendukungnya Roma gitu ya. Ya dengan cukup emosional mengungkapkan bahwa ini VAR-nya nih nggak oke nih gitu kan. Tapi saya nggak ingin melihat dari sisi itunya. Saya cuma ingin sedikit membahas bahwa Roma ini punya kualitas individu dan kualitas permainan yang oke sebenarnya. Ya. Jadi buat pendukung AS Roma ya harusnya tahun ini mereka cukup optimis lah. Karena kalau kita lihat ya dalam 1 dekade terakhir lah, itu kan sebenarnya tim yang paling konsisten itu kan Roma ya. Meskipun selain Juventus maksud saya, meskipun dia tidak berhasil juara, tapi tim yang selalu berada di peringkat atas itu kan Roma. Ya. Dan sampai dengan match ke-10 itu Roma itu sebenarnya cukup banyak cukup menampilkan performa yang impresif. Mungkin performa yang kurang baik itu mereka tunjukkan ketika mereka lawan Napoli kemarin ya. Tapi ya oke lah. Dari 10 match, 1 match bermain jelek ya menurut saya nggak terlalu masalah lah. Yang penting mereka bisa kembali lagi, dan sebenarnya itu sudah mereka tunjukkan ketika melawan Sassuolo. Mereka kehilangan Pedro di awal-awal pertandingan ya nggak salah ya, atau babak pertama ya. Tapi mereka lebih menciptakan banyak peluang, mereka bisa melakukan serangan balik dengan cukup rapi, dan ini sebenarnya ini sebenarnya bekal nih bagi AS Roma untuk melanjutkan ke bersaing di Serie A ya, terutama untuk bersaing di zona Liga Champions ya. Jadi Bologna sendiri sebenarnya kan kemarin ketika kalah sama Inter itu juga tidak menampilkan permainan yang buruk ya, tapi secara kualitas permainan maupun kualitas individu itu memang Bologna masih kalah. Dan kalau saya melihat di match kali ini ya, Roma yang juga masih sangat punya peluang menyodok ke papan atas atau ke peringkat 3 lah ya, peringkat 3 itu buat saya ini saatnya Roma untuk ambil match ini ya. Kemarin mereka kehilangan poin melawan Sassuolo, kalau buat saya mereka kehilangan poin ya lawan Sassuolo. Nah di match kali ini ya Roma harusnya berusaha untuk meraih kemenangan lah gitu. Praktis mereka emang tidak bisa memainkan Pedro ya, tapi mereka masih ada Mkhitaryan, Pellegrini bisa digeser ke depan ya. Mereka juga bisa memainkan Zico, semoga Zico juga bermain lebih agresif ya. Jadi di match kali ini saya sedikit mengunggulkan AS Roma lah. Oke, Genoa Juventus ya, Juventus harusnya menang mudah ya, karena Genoa ini tim yang saat ini sedang kesulitan ya, permainannya juga buruk, mereka baru sekali menang, berada di zona degradasi. Sedangkan Juventus, bagaimanapun permainannya Juventus ya, mereka ini tetap tim calon juara yang memiliki kualitas individu yang sangat baik ya. Jadi kalaupun permainannya belum membaik, tapi kualitas individu seperti Juventus, lawannya Genoa selesai. Udah nggak usah dibahas kalau Juventus Genoa nih, Juventus pasti menang ya. Cuma kalau Genoa menang ya, atau Genoa bisa menahan seri Juventus ya, ini Juventus berarti ada masalah nih. Oke, lalu match terakhir AC Milan Parma. Oke, gini nih, AC Milan itu adalah tim yang memiliki penampilan paling konsisten, dan secara permainan mereka ini sangat fluid memang. Menerapkan formasi 4-2-3-1 ya, di mana formasi tersebut kalau buat saya ini formasi yang memang tidak terlalu mengeksploitasi salah satu posisi ya. Jadi memanfaatkan zona di lapangan di masing-masing posisi ya. Cuman memang dengan menggunakan formasi 4-2-3-1 itu mereka sangat bergantung kepada strikernya ya. Nah, kalau mereka bisa memainkan Ibra, ini sebenarnya masalahnya selesai, karena pemain-pemain di posisi lain itu memiliki atribut lah untuk mendukung Ibra mencetak gol ya.
kita tahu di posisi kanan Saelemaekers itu bermain cukup impresif, ya. Lalu di kiri siapa? Mereka kan biasanya memainkan si Leao ya, Leao atau Rebic ya. Dan sekarang ada Hauge. Ya, Hauge juga cukup keren, anak muda, dan buat saya Hauge ini kalau diberikan porsi, diberikan kesempatan bermain, tapi tidak terlalu dibebani untuk menargetkan sesuatu yang besar, itu saya pikir harusnya dia akan menjadi menjadi pemain yang oke lah, menjadi pemain yang besar nantinya. Gitu. Tapi pelan-pelan ya, jangan terlalu dipaksakan lah, jangan terlalu diberikan beban yang lebih. Di tengah mereka punya Çalhanoğlu ya, dan pemain ini bermain sangat baik di musim ini ya. Double pivotnya itu menurut saya saling melengkapi. Kessie yang lebih berperan merebut bola, dan Benacer itu yang menyeimbangkan permainan, dan Benacer ini visinya oke buat saya. Jadi memang secara skill individu per pemain, Milan memang tidak memiliki pemain selevel Juventus secara skill individu ya. Tapi secara permainan mereka ini bermain sangat fluid, sangat rapi, terorganisir ya. PR-nya cuma satu gitu. Kalau buat saya di lini depan ya, ketika Ibra nggak main, mereka harus mencari cara untuk menciptakan lebih banyak peluang. Di lini belakang itu memang pengaruh si siapa namanya, agak lupa saya jadi ya. Ini yang dari Denmark nih, nanti ya lihat ya kalau misalnya udah inget nih. Simon Kjaer ya. Simon Kjaer ini meskipun pemain kawakan ya, dan mungkin tidak diperhitungkan, tapi memang dia bermain sangat baik, sangat tenang, dan menjadi salah satu faktor keberhasilan AC Milan lah. Gitu. Dan buat saya ya, selain Ibra ya, pemain topnya Milan itu kipernya ya, Donnarumma itu kiper top dan kiper terbaik Italia saat ini. Ya, jadi Milan kalau buat saya ya, terlepas nanti mereka akan menang nggak dengan Parma, meskipun kalau buat saya prediksinya menang ya, karena Parma juga masih sangat kesulitan lah dengan pemain-pemain barunya itu ya. Milan tetap akan bisa mengamankan zona di Liga Champions, tapi kalau buat juara nanti dulu, karena untuk juara membutuhkan sesuatu yang lebih. At least kalau sampai di akhir musim di tengah musim itu Milan bisa terus konsisten di peringkat 1, mungkin terbuka peluangnya. Tapi handicapnya Milan ini kan sebenarnya banyak pemain mudanya nih, gitu ya, dimana pengalaman untuk bermain baik di setiap pertandingan di kompetisi yang sangat panjang ini belum mereka miliki. Nah, ini menjadi PR yang sangat berat bagi Ibra dan bagi Simon Kjaer. Ya, apakah mereka bisa menjadi leader bagi adik-adiknya ya, bagi junior-juniornya untuk terus bermain baik selama musim ini. Ya, cuma kita lihat ya. Tapi sekali lagi Milan adalah tim yang konsisten bermainnya ya, dan rapi. Ya, saya cukup salut lah dengan penampilan Milan, dan semoga dua kota Milan ini bisa melaju terus di Serie A dan bisa mengamankan tiket di Liga Champions, sehingga nanti tahun depan ada dua tim Milan yang bermain di Liga Champions. Oke, jadi itu agak panjang ya, nanti saya akan bikin review pertandingan-pertandingannya yang sudah berlangsung ya. Terima kasih yang sudah mengikuti atau menonton video saya ini. Selamat sore dan salam Serie A.